Buku mereka itu menambahi Alkitab, jadi itu melawan Tuhan. Jika kita memakai tidak akan menambahkan kata-kata untuk membatasi pekerjaan dan firman Tuhan, maka bagaimana kitab ini bisa terbuka? Bagaimana nubuat kitab Wahyu bisa digenapi? Maka tidak boleh menambahi perkataan-perkataan ini bukan berarti tidak ada pekerjaan dan firman baru Tuhan di masa mendatang. Saudari Feng, apa pembahasan seperti ini sesuai dengan fakta? Bagus sekali. Saudari Feng, kita dulu sungguh salah mengartikan bagian kitab suci ini. Ayat ini menyatakan hanya Kristus di akhir zaman yang layak membuka kitab dan melepas 7 materai itu. Benar. Iya. Saudara-saudari, kalian dengar perkataannya? Dia bilang buku itu firman baru Tuhan. Saudara-saudari, Wahyu dengan jelas menyatakan, karena aku bersaksi kepada semua orang yang mendengar kata-kata nubuatan dari kitab ini. Jika ada orang yang menambahinya, Tuhan akan menambahkan kepadanya wabah yang tertulis di kitab ini. Buku mereka itu menambahi Alkitab, jadi itu melawan Tuhan. Tuhan pasti akan mengirimkan bencana seperti tertulis di Alkitab. Amin. Saudari Feng paling mengerti isi Alkitab. Setuju. Syukur kepada Tuhan. Saudari Feng baru saja berkata, tidak boleh menambahi atau mengurangi kata-kata dalam kitab suci. Kau pikir kami menambahi isi Alkitab? Baiklah, kalau begitu mari sekarang kita bahas masalah ini. Saudara-saudari, Yohanes berkata, jika ada yang menambahi perkataan-perkataan ini, tapi tidak mengatakan jika ada yang menambahi Alkitab. Apalagi, saat Yohanes mengatakannya, perjanjian baru belum ada. Perjanjian baru dibuat sekitar tahun 300 Masehi. Kitab Wahyu baru ada setelah tahun 90 Masehi. Kitab itu adalah catatan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dengan jelas, buku yang dinyatakan Yohanes ini merujuk pada teks nubuat yang dikenal sebagai Kitab Wahyu, bukan keseluruhan Alkitab. Maka tidak boleh menambahi perkataan-perkataan ini bukan berarti tidak ada pekerjaan dan firman baru Tuhan di masa mendatang. Saudari Feng, apa pembahasan seperti ini sesuai dengan fakta? Iya, benar. Bagus sekali. Saudari Feng, kita dulu sungguh salah mengartikan bagian kitab suci ini. Saudara-saudari, dulu apa yang Yohanes lihat hanyalah penglihatan dan bukanlah kenyataan dari pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Pekerjaan dan firman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman bukanlah penambahan terhadap nubuat kitab Wahyu, tapi penggenapan nubuat kitab Wahyu. Mari kita lihat 2 bagian dari Alkitab. Iya, Baiklah. Wahyu 2 ayat 17 menyatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan perkataan Roh kepada gereja-gereja. Barang siapa menang, aku akan memberikannya mana yang tersembunyi. Bagian dari kitab suci ini menyatakan perkataan Roh kepada gereja dan mana tersembunyi. Ini sebenarnya merujuk pada firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Iya, itu benar sekali. Ada juga Wahyu 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca. Dan aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di tahta sebuah kitab, yang ditulisi sisi dalam dan belakangnya dimateraikan dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat kuat berseru dengan suara nyaring. Siapakah yang layak membuka kitab itu dan membuka materainya? Dan tiada manusia di surga atau di bumi maupun di bawah bumi yang bisa membuka kitab itu atau melihat ke dalamnya. Aku pun menangis terseduh-seduh sebab tiada seorang pun yang dianggap layak membuka dan membaca kitab itu ataupun melihat isinya. Lalu salah seorang tua-tua itu berkata kepada aku, "Jangan menangis, lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka kitab itu dan melepaskan ke-7 materainya." Saudara-saudari, kita berpikir kitab itu merujuk pada Alkitab. Tapi bagian kitab suci ini menyebutkan, kitab ini belum pernah diselidiki siapapun. Ini menunjukkan bahwa kitab ini bukan merujuk pada Alkitab. Kitab suci menyatakan, dan aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di tahta sebuah kitab, yang ditulisi sisi dalam dan belakangnya, dimateraikan dengan 7 materai. Ini menunjukkan isi kitab ini tidak dicatat dalam kitab Wahyu.
Ayat ini menyatakan, hanya Kristus di akhir zaman yang layak membuka kitab dan melepas 7 materai itu. Benar. Iya, benar Benar sekali. sekali. Mereka menerangkannya Iya, dengan benar. sangat jelas. Ya, Saudari Feng. Dulu kita berpikir kitab Wahyu adalah suatu misteri. Kini melalui pembacaan firman Tuhan yang Maha Kuasa kita jauh lebih mengerti. Iya. Sungguh. Tuhan, apa yang mereka sampaikan itu masuk akal. Tidak. Apapun yang terjadi, aku harus membantah mereka. Kalau tidak, bagaimana nanti aku bisa berkhotbah di depan para pekerja? Saudara-saudari, Yohanes juga tidak menulis mengenai ucapan 7 guru yang disebut dalam kitab Wahyu. Ini menunjukkan kita harus menunggu Tuhan datang di akhir zaman untuk menyingkap misteri ini. Jika kita memakai tidak akan menambahkan kata-kata untuk membatasi pekerjaan dan firman Tuhan, maka bagaimana kitab ini bisa terbuka? Bagaimana nubuat kitab Wahyu bisa digenapi? Saudara-saudari, Tuhan yang Maha Kuasa kini telah tiba, membuka ke-7 materai dan kitab itu, dan menyingkapkan seluruh misteri yang tidak dimengerti manusia sepanjang zaman. Iya, benar. Inilah tepatnya ucapan ke-7 guru dan perkataan Roh Kudus terhadap gereja-gereja. Saudara-saudari, ini nyata. Amin. Amin. Saudara-saudari, mari kita baca bagian lain firman Tuhan yang Maha Kuasa. Puji baik. Tuhan. Baik. Mari baca halaman 5. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, setelah engkau selesai membaca buku ini, setelah engkau mengalami setiap tahap pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi dalam zaman kerajaan, engkau akan merasakan pengharapanmu selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Kau akan merasakan baru sekarang benar-benar melihat Tuhan secara langsung. Baru sekarang engkau menatap wajah Tuhan, mendengar ucapannya secara pribadi, menghargai hikmat pekerjaannya, dan merasakan betapa nyata dan berkuasanya Tuhan itu. Engkau akan menyadari engkau memperoleh banyak hal yang belum pernah dilihat atau dimiliki orang di masa lampau. Pada saat inilah engkau akan betul-betul mengerti arti percaya dan berkenan kepada Tuhan. Tentu saja, jika engkau berpegang pada pandangan masa lalu dan menolak atau menyangkal fakta inkarnasi Tuhan yang kedua, engkau akan tetap bertangan kosong dan tidak mendapat apa-apa. Dan pada akhirnya didapati bersalah karena menentang Tuhan. Mereka yang menaati kebenaran dan tunduk pada pekerjaan Tuhan akan bernaung di bawah nama inkarnasi Tuhan yang kedua, yang Maha Kuasa. Mereka akan dapat menerima tuntunan pribadi Tuhan, mendapatkan kebenaran yang lebih banyak dan lebih tinggi, dan menerima kehidupan manusia sebenarnya. Mereka akan mendapat penglihatan yang belum pernah dilihat orang di masa lampau. Lalu aku berbalik untuk melihat suara yang berbicara denganku. Saat berpaling, aku melihat 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seseorang yang menyerupai anak manusia, berpakaian jubah sampai ke kaki dan mengenakan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya seputih bulu domba, putih seperti salju, dan matanya seperti nyala api. Dan kakinya seperti tembaga mengkilap seakan-akan membara dalam perapian, dan suaranya bagaikan gemuruh air bah. Dan di tangan kanannya ada 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bercahaya bagaikan matahari yang bersinar dengan terik. Penglihatan ini adalah pengungkapan seluruh watak Tuhan. Pengungkapan seluruh wataknya ini juga pengungkapan pekerjaan Tuhan saat ia menjadi daging kali ini. Jadi semua yang ada di dalam kitab ini benar. Iya. Syukur kepada Tuhan. Dalam derasnya hajaran dan penghakiman, Anak Manusia mengungkapkan wataknya yang melekat melalui perkataannya.
membuat semua orang yang menerima hajaran dan penghakimannya dapat melihat wajah anak manusia yang sejati. Wajah yang sesuai dengan penggambaran wajah anak manusia yang dilihat Yohanes.